Daratan Riau memiliki perkebunan sawit terluas se-Nusantara. 188.000 hektar diantaranya terhampar di Kabupaten Pelalawan. Ekspansi lahan secara masif berimbas pada ekosistem yang semakin tidak seimbang hingga terjadi sumber konflik antara hewan dengan manusia. Desa Dondangan ini wilayahnya berdekatan dengan kebun sawit, makanya nggak heran di sekitarnya itu masih banyak hewan-hewan buas. Nah sekarang ini saya mau rescue ular, karena barusan ada warga yang melihat ular. Ada ke sana, Pak? Ke sana. Karena memang ini pas banget berdekatan dengan kandang kambing, ular itu ngincar kambing yang ada di dalam. Ketika ketahuan dia mulai lari dan mengikuti arus air. Berarti ini kita mulai rescue-nya ke arah sana? Iya, kita harus ngikutin aliran airnya. Oke. Bukan tidak mungkin, binatang melata yang kami cari memilih air untuk kabur. Kalau menurut laporan tadi dia ngincer kambing, berarti ularnya itu sangat besar. Dan Bang Amar tadi bilang, kalau abis hujan kayak gini, sarangnya itu tergenang oleh air, justru malah banyak ular yang keluar. Makanya semua momennya serba pas. Selain gesit, di dalam air tubuh ular juga cukup samar, sehingga butuh kejelian mata untuk menemukannya. Mana? Wah! Wah! Mana, Bang? Kebetulan ini memang jalannya licin sekali. Kabur lagi ya, Bang? Oke. Cepat banget larinya. Iya. Ular kembali menghilang masuk ke dalam air. Itu. Wah! Ah! Nyerang, ularnya nyerang. Ya. Wow, besar! Nah ini udah muncul ularnya, tapi ini lagi agresif-agresifnya. Ukurannya sangat besar sekali, makanya banyak orang yang harus handle. Pergerakan ular dalam air jauh lebih gesit dibanding di daratan. Wow! Cara nangkap ular sebesar ini, jangan ditarik ekornya, karena ular bisa mati. Oke. Jadi kita harus nariknya di atas ekor. Cuma karena posisi kepala yang dekat ekor, jadi kita harus mengalihkan pandangannya dulu. Oke. Ular segera kami tarik ke darat dengan harapan pergerakannya akan lebih lambat dan mudah ditangkap. Ganas banget itu ularnya. Menghadapi ular sebesar ini tidak dapat hanya mengandalkan alat tangkap hook. Ini kepala ularnya harus ditutup pakai kain yang basah, biar kita bisa menangkap bagian ekornya. Jadi pakai kain basah tuh biar berat. Kain basah dapat mengaburkan indera pendeteksi panas pada ular. Pergerakannya menjadi tidak terlalu agresif. Dapat. Oke, aman. Lepas baju pelan-pelan, baju pelan-pelan.
bareng. Bareng, Bang. Semangat. Tunggu, badannya tekan. Bareng, Bang. Nggak kuat. Tarik. Dorong. Udah. Aman. Nah, ini Kak. Lihat. Ya. Kepalanya sebesar ini nih. Kepalanya sebesar ini. Jadi ini ciri-ciri ular liar. Itu kepalanya lebih besar daripada badannya. Gede banget. Aduh. Karena ular di alam liar dia memakan mangsa yang ukurannya itu lebih besar dari badannya. Jadi ukuran kepala pasti akan lebih besar. Piton ini diperkirakan memiliki usia puluhan tahun. Wah, ini sekitar 7 meter ada. Kurang lebih ya, 7 meter. Besar banget. Ini beratnya juga apa ya? Ini karena ular di alam, jadi cenderung badannya itu tidak terlalu gemuk. Iya. Karena dia mendapatkan mangsa itu tidak mesti dapat, jadi sedapatnya dia. Jadi postur badannya ideal. Senjata piton adalah lilitan. Semakin panjang tubuhnya, semakin besar pula mangsa yang dapat dilumpuhkan. Masuk. Jarak yang harus kami tempuh menuju titik relokasi tidaklah dekat. Kami harus mencari tempat yang jauh dari pemukiman sehingga aman bagi manusia dan ular itu sendiri. Sebelah mana nih, Mbak? Ini tempatnya udah cocok banget nih. Untuk ngelepasin si ular piton besarnya di sini. Karena ini vegetasinya juga pasti padat. Vegetasi padat, pohon-pohonnya juga besar-besar semua, menandakan kalau hutan ini masih bagus. Berarti sumber makanannya juga banyak ya di sini? Pasti banyak banget. Sumber makanan banyak, dekat dengan air. Jadi ini udah cocok. Oke, ayo Bang, kita langsung lepas Boleh, aja. ayo. Proses ini tidak boleh berlangsung lama agar ular tidak semakin stres. Di atas turunkan. Terus, oke, terus. Sampai oke, hampir. Udah. Oke, ini kepala di sini. Enggak mau. Nah, dia naik lagi dia. Ambil diangkat dulu. Nah, pelan-pelan. Pelan. Kepala yang sana. Langsung mundur. Oke. Mantap. Ini ularnya lagi beradaptasi untuk mulai mencari jalan. Wow, mulai ke arah sini. Dia tidak membutuhkan waktu yang lama karena memang asalnya dari hutan, kembali lagi ke hutan. Cuma kita kasih habitat yang lebih cocok. Hutan hujan tropis merupakan habitat alami ular piton. Pepohonan yang rapat menyediakan tempat persembunyian bagi ular. Hidup berdampingan dengan satwa liar memang harus bijaksana. Jadi baik untuk manusia dan juga baik untuk hewan itu sendiri. Ikuti jejak saya, jejak Petualang! Sebagian daerah di Provinsi Riau masih diselimuti kawasan hutan alami. Salah satunya Kabupaten Siak. Keberadaan hutan cukup dirasakan langsung manfaatnya oleh sebagian masyarakat Siak, terutama bagi para pencari madu hutan. Mengambil madu hutan, salah satu resikonya adalah terkena sengatan lebah. Karena itu, penting untuk menyiapkan perlindungan diri. Ini sekarang
kita lagi bikin perapiannya dulu sebelum ngambil madu. Jadi untuk proteksi diri. Nah, selain bikin perapian, nanti kita juga ada baju safety-nya. Nah, ini perapiannya juga dibuat dari karton dan juga daun sawit. Supaya nanti asapnya itu banyak. Dengan adanya asap, indera penciuman lebah menjadi terganggu. Di dekat kanal ini kita melihat ada lebah lagi terbang. Nah, itu menandakan kalau nggak jauh dari sini itu ada sarangnya. Memasuki kawasan hutan, kami mulai memakai pelindung. Nah, ini kita mau pakai baju safety dulu. Tadi baju yang dipakai itu udah berlapis-lapis untuk menghindari sengatan dari lebah. Karena memang sekali kita disengat, itu bisa mengundang teman-teman yang lain untuk menyerang kita. Jadi lebih baik kita pakai yang safety. Pakaian pelindung harus benar-benar menutup tubuh tanpa celah. Mulai dari penutup muka, baju, celana, kaos kaki, dan sarung tangan harus tebal. Ini dia pohon yang akan kita ambil, itu sarangnya ada di atas. Ternyata banyak banget. Ini pohonnya adalah pohon aro atau pohon beringin. Nah, tadi abang udah naik. Ini di sini kita juga udah sangat safety sekali, apalagi ada perapian. Yang ini memang harus selalu standby asapnya untuk menghindari sengatan. Lebah hutan menyukai pohon tinggi dan tua untuk bersarang. Selain menghindari predator, juga untuk mendapat sinar matahari yang cukup, supaya suhu sarang tetap ideal. Ciri-ciri yang ada lebahnya itu memang udah ditandain di sini. Itu biasanya ada ada seng. Nah, tuh ada seng di sekeliling batangnya. Itu supaya tidak dipanjat oleh beruang. Pohon setinggi 25 meter dipanjat dengan lihai. Jalur dari paku yang telah dipasang menjadi pijakan untuk sampai ke sarang lebah. Lebahnya ke muka, Bang. Masuk. Enggak. Tapi memang udah mulai dihinggapi. Cuma kita harus tetap nggak boleh panik. Ketika memanen madu hutan, sarang tidak diambil seluruhnya. Bagian sarang yang berisi ratu disisakan. Tujuannya agar lebah tidak pindah meninggalkan sarang lama. Ini saya mau menjaga jarak aman dulu, agak menjauh dari pohonnya, supaya nanti nggak kejatuhan sarang. Tuh, lebahnya juga udah mulai pada hinggap di kamera. Jadi dia memang benar-benar menyerang seluruh sisi yang ada di sekitarnya. Dia tidak memandang warna, tidak memandang benda apapun itu. Sebagai hewan koloni, lebah menyerang secara bergerombol. Mereka tidak akan berhenti sampai ancaman benar-benar pergi. Namanya madu murni itu rasanya memang nggak pernah bohong, enak banget. Manisnya juga alami, pas.
Selain diambil madunya, larva lebah ini dapat diolah menjadi beragam hidangan. Ini dia nih larvanya. Tuh kelihatan ada kaki-kakinya kecil. Saya mau langsung cobain. Ya itu rasanya manis tapi ada asamnya sedikit. Cuma mulai ada berasa gerenjel-gerenjel mungkin dari bentuk kepala dan juga kakinya itu. Salah satu menu sederhana adalah tumis bumbu rempah. Membuatnya pun mudah. Setelah larva dipisahkan dari sarangnya, cukup ditumis dengan beragam bumbu halus. Tidak perlu menunggu waktu lama untuk matang larvanya. Karena yang penting bumbunya udah meresap, itu katanya udah enak. Langsung angkat aja ya. Meskipun bukan kuliner yang lazim dikonsumsi, sebagian orang menganggap larva lebah sebagai hidangan yang lezat. Setelah dimasak itu rasanya jadi gurih. Terus tekstur dalamnya lebih padat. Petualangan saya kali ini benar-benar seru dan juga menantang. Apalagi ditutup dengan hidangan yang memang istimewa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat adat suku Bonai, Kabupaten Rokan Hulu Riau, dikenal ahli menangkap ikan. Banyak cara yang dilakukan warga desa Bonai untuk mendapatkan ikan. Kali ini caranya cukup unik, yaitu dengan ambe. Ambe merupakan sebutan warga setempat untuk hambatan. Jaring yang dipasang di sungai bekerja menghambat jalur ikan agar terperangkap di dalamnya. Sebelum hasil tangkapan kami ambil, tali ambe harus dilepas terlebih dahulu. Sebenarnya tadi pas nyelam itu airnya nggak kelihatan karena kebanyakan coklat. Cuma saya meraba kayunya, ngambil di bawah terus mulai naikin pelan-pelan ke atas. Nah jadi kalau udah naik seperti ini talinya, ini berarti udah ketutup jaringnya. Tinggal ditarik ya Bang? Ya. Kami mulai menarik ambe dari bagian depan, yang merupakan gerbang masuknya ikan. Setelah itu, perlahan-lahan kami tarik ambe hingga ke ujung. Ini ditariknya juga harus dari dua sisi. Ada di sebelah sini sama di ujung sana tuh. Sembari jaring ditarik, sampah yang tersangkut di dalamnya dikibas-kibaskan agar terlepas. Udah di ujung ini Pak? Udah. Wah. Ada ikannya? Ada ikan ya? Nih ikan yang terperangkap. Banyak juga ya? Ada tandinya nih itu. Waktunya untuk menyortir hasil tangkapan. Ini ikan-ikan yang kita dapatkan yang tersangkut di jaring itu pasti mati dia. Karena mereka udah terkumpul di situ, susah untuk mencari jalan keluar lagi. Nah, ini nih. Ikan yang didapatkan juga macam-macam. Ada ikan gabus, ada ikan baung, bahkan ada belut. Belutnya juga besar sekali. Hasil yang didapat dari ambe selalu beragam. Setelah ikan kami sortir, ambe kembali dipasang. Tentu saja, memasang jaring sepanjang 15 meter tidak bisa dilakukan sendiri. Ada 3 tali nih di satu tiang ini. Tali yang paling atas, tengah, sama bawah. Jadi nanti ketika mau diambil yang paling bawah tinggal dinaikin aja ke atas. Ambe selalu dipasang di aliran berarus, karena itu tali harus terikat kencang. Kita ke sana Bang. Nyebrang lagi. Ini kalau udah di tengah sini harusnya lumayan banget kencang.
Wah, sadati masuk dalam ambatan. Jadi ikan dulu. Hati. Udah hampir keminum ini airnya. Ambe harus dipastikan terpasang sempurna hingga ke ujung supaya jaring terbelit. Wah, makin lama makin dalam. Meski terlihat sederhana, memasang ambe butuh banyak usaha. Pijakan berupa lumpur serta air yang berarus menyulitkan pergerakan kami. Ini kalau ambenya sudah terpasang, itu biasanya didiamkan selama semalaman. Masyarakat Bonai memiliki cara sendiri dalam mengawetkan ikan. Ini ikan-ikan hasil ambe mau diolah menjadi ikan salai. Jadi ini sekarang saya lagi bersihin ikannya dulu yang sudah dipotong-potong, yang sudah dibelah. Salai merupakan proses pengasapan ikan tanpa tambahan bumbu apapun. Nah, ini apinya udah ya, Bang? Ini ikan-ikannya yang disalai, didiamkan selama 1 malam. Pengasapan yang hanya dilakukan selama 1 malam menjadi ciri khas salai Bonai, sehingga ikan yang dihasilkan lebih lembut dan tidak kering. Ini rasanya gurih banget. Terus kriuk-kriuk. Sebenarnya ini udah enak, tinggal dicocol sambal aja. Tapi saya penasaran kalau dicampur sama bumbu kira-kira rasanya seperti apa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan salai menjadi salah satu olahan andalan daerah Rokan Hulu. Ikan salainya sekarang mau dimasak menjadi pendang, salah satu makanan khas Bonai. Saya penasaran ini. Pendang merupakan hidangan berkuah dengan cita rasa asam yang bersumber dari kandis dan belimbing. Pendang ini memang khasnya itu bumbu yang dirajang. Tidak diulek, tidak dengan bumbu lainnya, hanya dipotong-potong aja. Terus nanti tinggal masukin ikannya. Kuliner khas Bonai tidak lengkap tanpa rasa pedas. Karena itu, kami menyiapkan sambal. Bu, ini ikannya udah dibakar. Sebelum diulek dengan sambal, ikan salai dibakar untuk mengeluarkan aromanya. Ini pendangnya sudah jadi. Aromanya menggoda banget. Sebuah sajian yang komplit. Sepiring nasi hangat disiram segarnya kuah pendang dan ditemani sambal yang menggugah selera. Emang luar biasa nih rasanya. Dagingnya kenyal, terus asin dan juga asamnya pas. Tapi akan lebih enak kalau dicocol pakai sambal. Ini nih yang bikin makin lahap makan, sambal. Karakteristik ikan salai cocok diolah menjadi kuliner berkuah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kehidupan masyarakat Riau tidak lepas dari Sungai Rokan yang mengalir sepanjang 350 km. Salah satunya, masyarakat yang tinggal di Desa Bonai, Kabupaten Rokan Hulu. Aktivitas warga Bonai biasa mencari pangke, karena memang di sekitaran sungainya itu masih ditumbuhi rotan. Setelah mengarungi sungai, sampailah kami di tepian yang dipenuhi tanaman rotan. Oh, duri semua.
Ini dia nih, pangke atau rotan. Dan bagian yang mau kita ambil itu adalah umbutnya. Tuh ada di dalamnya. Sebagai tanaman tidak berkayu, rotan hidup secara merambat. Duri-duri inilah yang membantu rotan tumbuh tegak. Ini sekarang saya bersihin dulu duri-durinya. Nanti tinggal diambil bagian dalamnya nih, umbutnya ada di dalam sini. Di Riau, Jambi, dan Mandailing, rotan lazim menjadi olahan makanan. Ini pangkeknya itu jenis pangkek hijau. Karena dia seluruh batangnya itu warnanya hijau. Ada juga pangkek merah, cuma saya belum nemu nih. Beragam manfaat dapat diperoleh dari tanaman ini. Tidak banyak tanaman yang dapat hidup di lahan gambut karena tingkat keasamannya. Namun rotan justru tumbuh subur di kawasan ini karena dekat dengan sumber air. Ibu biasanya sehari dapat berapa banyak? Kadang mengikat 10 ikat? Satu ikat tuh berapa? 50. 50 kali 10. 500. Banyak sekali memang yang didapatkan. Bu, itu yang udah Ibu kupas? Iya. Bisa langsung dimakan. Nah, ini nih bisa langsung dimakan. Saya penasaran sih rasanya kayak apa. Umbut rotan aman dikonsumsi secara langsung. Namun tanpa diolah, rasa pahitnya masih sangat melekat. Ini pahit banget rasanya. Pahitnya tuh nempel di lidah. Jalan-jalan, Bu. Biasanya kalau warga di sini, pangkek itu dijadikan sayur. Saya penasaran kalau sudah diolah, apakah rasanya masih pahit atau berubah. Sekarang saya mau bikin anyang pangke. Saya penasaran nih, anyang pangke itu seperti apa? Karena katanya ini tuh salah satu makanan khas Bonai. Umbut ini harus dimasak terlebih dahulu untuk mengurangi getirnya. Anyang pangke menggunakan bumbu yang beragam. Proses menyiapkannya pun memakan waktu. Berbagai bahan seperti kelapa, beras, dan kacang harus disangrai terlebih dulu untuk mengeluarkan aromanya. Kemudian dihaluskan dengan sambal. Oke, saya sambil aduk ya, Bu. Untuk menghilangkan rasa pahitnya, jadi tadi selain direbus, ditambah juga nih bumbu-bumbu yang kaya rempah. Bumbu kacang anyang memiliki ciri khas kental yang berasal dari campuran santan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sudah siap untuk disantap. Ayo Bu, kita makan bareng-bareng. Waduh, tadi katanya mengurangi rasa pahit, tapi menurut saya ini masih pahit. Ini makanannya kalau di tempat saya mirip kayak gado-gado dan juga karedok, Bu. Cuma kalau di sini namanya anyang pangke. Bagi sebagian orang, rasa pahit pangke menjadikan anyang semakin nikmat. Tidak heran, kuliner khas Rokan Hulu ini kerap dihidangkan di hari-hari perayaan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.